Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya mengucapkan minal a'idin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan kuliah lagi makul fikih zakat walaupun secara online. Kita sudah masuk semester genap setelah UTS ya. Baiklah, langsung saja, materinya adalah zakat tijarah ya, kelompok 7 ya. Sudah dipaparkan tadi oleh yang presentasi kelompok 7 ya. Pertama, saya menjelaskan beberapa hal saja. Pertama, pengertian tijarah ya, ini penting. Zakat tijarah itu adalah zakat harta ya, dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang ya. Jadi dagang, tukar menukar dan dengan niat berdagang ya. Tijarah mencakup setiap transaksi akad yang menggunakan sistem pertukaran ya. Jadi kalau tukar menukar itu yang dimaksud tijarah, dengan maksud mencari keuntungan dengan disertai niat ya. Jadi ada niat, ada tukar menukar. Kalau sudah tukar menukar, dengan demikian termasuk tijarah, yaitu jual beli barang atau jasa ya, sewa menyewa, akad bagi hasil, perseroan atau syirkah, dan setiap transaksi yang di dalamnya terdapat tukar menukar. Jadi ada tijarah di sana. Nah, setiap transaksi yang menggunakan sistem pertukaran dan disertai niat dagang, apabila telah menetapi syarat-syaratnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya ya. Dikeluarkan zakatnya ya. Sedangkan transaksi yang tidak menggunakan sistem pertukaran ya, ada tidak sistem pertukaran atau tidak ada niat dagang, maka tidak wajib zakat. Seperti apa? Harta warisan ya, dia dapat harta tanpa adanya tukar menukar, jual beli, tapi diberi, maka itu tidak ada zakatnya. Walaupun harta warisan itu berupa barang tijarah, lain lagi nanti. Barang tijarah itu kemudian ditijarahkan oleh penerima warisan. Nah, itu berkaitan pertanyaan itu nanti ya. Atau harta pemberian, diberi harta, tidak ada kewajiban berzakat ya, tidak ada kewajiban berzakat. Syarat wajib zakat tadi sudah banyak dijelaskan. Islam, merdeka, milik sempurna, tukar menukar ya, jadi harus ada tukar menukar. Harta benda yang dimiliki dengan tanpa pertukaran tidak wajib dizakati, seperti warisan, harta pemberian, atau harta yang diperoleh dengan cara saling memberi, karena tidak ada unsur keuntungan di sana, tidak ada unsur laba ya. Tidak ada zakat. Kemudian niat, dia berniat untuk berdagang ya. Niat dilakukan pada proses pertama pertukaran, jadi dia memang berniat awal mau berjual, mau melakukan penjualan, mau jual beli ya. Pertukaran yang tidak disertai niat dagang, seperti untuk dikonsumsi sendiri, misalnya dia beli barang banyak tapi untuk ditumpuk ya, untuk sendiri, digunakan sendiri, maka tidak wajib zakat ya. Harus memang unsur dijual belikan ya, untuk perdagangan. Kemudian syaratnya juga haul, genap 1 tahun ya. Genap 1 tahun artinya 354
hari kalender Hijriah ya. Jadi misalnya dia punya niat berdagang awal bulan Hijriah Muharram, ketika itu sudah masuk hitungan Muharram tahun berikutnya dikategorikan 1 haul. Maka wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisabnya ya. Sudah mencapai nisabnya. Itu yang penting ya. Kemudian kita ke pertanyaan saja. Yang pertama dari Saifi Hidayanti. Permulaan masa 1 tahun haul dari harta tijarah yang dimana terdapat 2 poin ya. Kalau alat tukar pertama yang digunakan adalah emas dan perak, ya nanti ya ke screenshot tadi itu. Kalau harta yang digunakan itu adalah berupa emas dan perak, harta nukut, maka masa 1 tahun terhitung sejak memiliki nukut tersebut dan mencapai nisab ya. Jadi dia punya emas dan perak mencapai nisab ketika itu dan mau dibuatkan berdagang, maka haulnya terhitung sejak memiliki nukut tersebut. Jadi dia punya emas 20 gram 200 ya 1 kilo misalnya bulan Muharram, mau dibuatkan alat perdagangan, dibuat belanja, maka Muharram itu sudah mulai dihitung masuk haulnya. Jadi Muharram tahun berikutnya maka dia dihitung 1 haul. Contoh misalnya dia punya emas 90 gram bulan Muharram. Kemudian bulan Jumadil Ula dia memulai usaha di bidang perdagangan. Maka haulnya tersebut dihitung sejak bulan Muharramnya ya, sejak memiliki nukut 1 nisab itu, bukan sejak dia memulai perdagangannya. Jadi itu kalau pakai emas dan perak mencapai nisab. Yang kedua, yang B yang 2 ya, jika alat tukar penukar pertama yang digunakan memiliki harta tijarah berupa selain nukut ya, harta yang dibuat tijarah bukan selain nukut, uang ya, baik mencapai nisab atau tidak, maka haulnya dihitung sejak dia mulai tijarah, bukan sejak mulai punya uang itu. Kalau tadi emas dan perak sudah nisab, dimulai punya emas dan perak itu. Walaupun nanti beberapa bulan kemudian dia melakukan tijarah pakai emas dan perak itu. Kalau selain emas dan perak, ketika melakukan tijarah ya, jadi itu ya. Ini yang maksud yang di sini, pertanyaan yang ini ya. Berapa nisabnya? Nisabnya 2,5% ya. 2,5%. Dengan nisabnya zakat yang dikeluarkan 2,5%, nisabnya sama dengan emas dan perak ya. Disamakan. Kalau emas 775 gram ya. Kalau perak 543 gram. Kemarin sudah kan zakat emas dan perak. Kalau alat tukar penukarnya selain emas dan perak ya dikiaskan, disamakan dengan itu. Pokoknya menyampai harta yang dia dapatkan setelah 1 tahun, totalnya misalnya 775 gram, senilai 775 gram, 58 gram emas, maka wajib zakat. Kalau tidak nyampe ke sana tidak wajib zakat. Contohnya misalnya kita ke contoh ya. Dia punya modal awal berupa emas atau mata uang emas tijarah mencapai nisab ketika nilai sama atau melebihi nisab. Contohnya, saat haul harta tijarah 1 gram. Emas murni harganya 100.000. Ya. Harga emas 1 gram 100.000. Saat haul sampai 1 tahun. Jika nilai harta tijarahnya mencapai 7 juta ya, karena nisabnya kan 77 gram, 77 gram kali 100.
Kalau dia punya uang 7 juta, maka wajib zakat, yaitu 2,5% dari nilai itu. Kalau emas harganya 100. Kalau 600 tinggal dikalikan. Ya, tinggal dikalikan. Saya kira itu ya. Kemudian pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Rofi ya. Harta yang dimiliki itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakan harta dagangan. Ya, karena warisan tidak dianggap tijarah. Dia dapat harta orang tuanya, misalnya punya apartemen yang disewakan, wafat, apartemen itu diberikan kepada anaknya. Maka apartemen itu tidak dikenai zakat ketika itu. Putus ya. Lalu diteruskan oleh anaknya, dibuat disewakan, maka sudah mulai lagi menjadi barang sewaan tijarah ya. Barang sewaan tijarah. Ya. Kemudian hutang, ini kadang sering. Apakah hutang itu mengurangi kadar nisab zakatnya? Tidak ya. Tetap, misalnya dia punya modal untuk melakukan tijarah 20 juta dengan cara minjam ke bank misalnya ya. Modal untuk tijarah minjam ke bank 20 juta. Udah ketika sampai 1 tahun, misalnya harta yang dimiliki mencapai 40 juta misalnya ya. Apakah harus dikurangi dulu untuk bayar hutang itu? Enggak. 40 juta itu sudah dikeluarkan 2,5%-nya. Bukan dibayar hutangnya dulu 20 juta, sisanya 20 juta buat untuk bayar pinjaman. Nah, enggak. Total seluruhnya lalu dikeluarkan 2,5%. Kecuali hutang yang jatuh tempo. Nah, ini. Misalnya dia punya hutang 20 juta dengan jatuh tempo 10 bulan. Nah, belum nyampe 1 tahun jatuh tempo, maka dibayar hutangnya itu. Nah, itu bisa mempengaruhi harta tijarah karena jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, maka yang didahulukan zakatnya ya, zakatnya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.